bagian akhir. Tanggal 30 Oktober 2023 hari sudah masuk hari Senin ya. Dan kita berada di Google Earth. Di sini saya menggunakan Google Earth Pro. Seperti dilihat itu galaksi kita, dan kita akan mencari Indonesia. Sebentar dulu, tadi terbalik ya. Kita cari-cari dulu Indonesia. Oke, kita sudah ada di atas dari negara Indonesia, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan geodevelopment. Dan saya berada di Sulawesi, ini huruf K. Nah, yang menarik di sini kalau kita perhatikan peta ini, peta visual ya, peta satelit Google Earth Pro, kita bisa melihat daratan, bekas daratan yang tampaknya diisolasi atau terisolasi oleh laut. Nah, ini proses yang kita alami berkaitan dengan endogen seperti yang sudah saya jelaskan, sehubungan dengan peristiwa alam, misalnya tektonik yang mempengaruhi pembentukan cekungan. Nah, yang putih-putih ini, yang ini di sini, ini bekas dari daratan yang dulu ada, misalnya berkaitan dengan Indonesia, dan seperti ini. Jadi memang migrasi masyarakat awal di era purbakala memang memungkinkan untuk melakukan migrasi karena daratan ini sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Jika kita perhatikan dengan teliti peta satelit Google, sangat tampak bentuk dasar dari suatu pulau, misalnya permukaan daratan di suatu negara, seperti negara kita, Indonesia. Peristiwa alam misalnya endogen, memunculkan dua peristiwa besar, yaitu munculnya daratan baru atau hilangnya suatu pulau, dan ini terjadi di negara kita, Indonesia. Dari peta satelit Google, kita dapat melihat jelas jejak-jejak peradaban yang kini terisolasi di dalam samudra. Ini adalah rahasia besar dari suatu negara. Dari peta itu, kita juga tahu jika Indonesia ternyata di era purbakala
merupakan negara yang luas. Dan kita tahu mengenai hal itu dari banyak cerita tentang Sundaland. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Sundaland, juga dikenal sebagai Sundaike atau wilayah Sundai, adalah wilayah biogeografis di Asia Tenggara yang sesuai dengan daratan yang lebih besar yang terbuka selama 2,6 juta tahun terakhir ketika permukaan air laut lebih rendah. Wilayah ini mencakup Bali, Borneo, Jawa, dan Sumatera di Indonesia, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta semenanjung Melayu di daratan Asia. Luas wilayah Sundaland mencakup paparan Sunda, perpanjangan stabil secara tektonik dari landas kontinen Asia Tenggara yang terbuka selama periode glasial 2 juta tahun terakhir. Selain semenanjung Melayu dan pulau-pulau Borneo, Jawa, dan Sumatera, ini juga mencakup Laut Jawa, Teluk Thailand, dan bagian dari Laut Cina Selatan. Secara total, luas wilayah Sundaland adalah sekitar 1.800.000 km persegi. Sundaland mulai tenggelam sekitar 18.000 tahun yang lalu dan berlanjut hingga sekitar 5.000 sebelum Masehi. Semua wilayah Sundaland berada dalam daerah tropis, garis khatulistiwa melewati Sumatera dan Borneo bagian tengah. Secrets start in your Sundaland dan Atlantis memiliki kesamaan. Atlantis adalah negara yang diceritakan Plato. Setidaknya ada 4 kesamaan Atlantis dan Sundaland. Pertama, lokasi. Kedua, geografi. Ketiga, flora. Dan keempat, bentang alam. Lokasi, Atlantis dan Sundaland sama-sama digambarkan sebagai wilayah yang luas dan berhubungan dengan pulau-pulau lain. Geografi, kedua wilayah ini memiliki bentang alam yang rata dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Atlantis disebutkan seluas Asia Minor digabungkan dengan Libya dan berhubungan dengan pulau-pulau lain. Sundaland meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, dan Jawa yang dihubungkan dengan daratan. Sulawesi dan Maluku tetap menjadi kepulauan karena memiliki laut dalam. Flora, Atlantis dan Sundaland keduanya digambarkan sebagai tempat yang subur dengan berbagai jenis pohon buah-buahan dan pohon penghasil kayu. Atlantis disebutkan memiliki bentang alam yang merata di keliling gunung. Ada banyak pohon buah-buahan dan aneka pohon penghasil kayu. Sundaland menurut sejumlah penelitian yang dipublikasikan jurnal Nature adalah padang savana, dataran yang lebih tinggi seperti hutan.